belajar, ya dibuat anak itu senang supaya dia mau melaksanakan, supaya nantinya bisa mandiri dan bertanggung jawab. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai kebaikan? Ya, yang maksud nilai kebaikan ini adalah nilai profil penegakan. Nah, makna kata disiplin ya, di sini ya kita kan terbayangnya kalau disiplin itu ya berhubungan dengan tertib, teratur, patuh, gitu ya, pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan lingkungan. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dayang dosen dalam bukunya Dayang menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid, seseorang dan menjalankan peraturan atau keyakinan kelas. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Ya seperti tadi sudah saya utarakan. Jadi harus dikaji ulang lagi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi dalam disiplin murid. Dalam mendisiplinkan murid, selain menggunakan hukuman dan konsekuensi, dapat pula melalui restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini saya langsung saja menampilkan bagian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk hukuman ini nantinya akan menghasilkan identitas gagal ya pada siswa. Apa itu identitas gagal? Yaitu individu yang gagal karena apa? Karena individu itu
seluruhnya tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya itu apa saja? Yaitu kebutuhan dapat diterima oleh orang lain. Ya berarti dia ingin dicintai dan disayang, gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar yang lainnya yaitu ingin adanya pengakuan dari orang lain mengenai kemampuannya. Untuk setiap siswa itu akan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian kebutuhan dasar yang lainnya yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Nah, untuk konsekuensi dan restitusi ini akan menghasilkan identitas sukses atau berhasil. Nah, di sini akan menciptakan disiplin yang positif. Ya. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, pasti akan terjadi ya sesuatu yang menyakitkan bagi siswanya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Siswa. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kan panjang sekali gitu ya kalau ada hukuman. Apalagi kalau misalkan hukumannya itu dari kelas 10 ya misalkan ke salah satu guru atau yang lainnya gitu ya, itu jadi tidak nyaman tidak banyak siswa yang akhirnya tidak mau sekolah gitu ya. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban ini bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Murid akan tersakiti. Kalau hukuman konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid mendapatkan penguatan. Ya, ini bisa dibaca. Kemudian kalau hukuman biasanya peraturannya adalah ini, kamu harus ini, biasanya hukuman. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ya, biasanya kalimatnya seperti itu. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi kalau misalkan sudah membuat keyakinan kelas, kalau anak misalkan melakukan pelanggaran, harus kembalikan lagi aja mengenai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nanti biarkan anak, oh iya ya, kan sudah kesepakatan gitu ya. Kalau itu tidak harus dilakukan. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nanti biar siswa sendiri yang menentukan. Oh iya, saya harusnya menyimak mengenai budaya positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mengemukakan atau membuat keyakinan kelas. Membuat kelas impian. Ya, biar sewujudnya kelas impian. Ya, yang ingin kalian wujudkan seperti apa? Sama tidak kelas impian kelas 10 MIPA 2 dengan 10 MIPA 1? Ya. Sama ya. Dan kelas manapun tidak akan sama. Nah, sekarang coba kalian ceritakan apa menurut kalian kelas impian yang kalian inginkan di sebelum MIPA 2 ini. Ya, Asis? Ya, impian yang kamu impikan dari kelas ini biar belajarnya nyaman. Ada wifi. Oh, ya. Kemudian ya apa? Bersih, rapi, disiplin. Meja bagus katanya. Ya. Jadi apa ya namanya impian? Berarti kan mimpi kita, mungkin kita yang mungkin saja terwujud, mungkin saja tidak. Ya, tapi kita berusaha mewujudkannya. Bukannya? Ada lagi? Banyak tapi tidak tahu saking banyaknya gitu ya. Bingung.